Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik teman-teman, sekarang kita akan mempraktekkan kasus kedua. Saya akan membacakan kasusnya dulu. Kasusnya adalah seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan, murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapat nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Baik, untuk praktek kali ini yang akan jadi coach adalah Bu Hilmi. Dan yang menjadi coachi adalah Bu Munawwaroh, sedangkan saya Eka Komaria Andriana adalah sebagai pengamat. Bagaimana Bu Hilmi dan Bu Munawwaroh, sudah siap? Siap, Bu. Jadi, silakan. Ya, siap. Terdengarlah suaranya lah. Terdengar, Bu Ilmi. Suaranya terdengar jelas. Oleh tadi keluar jaringan tadi. Ya, oke. Ya. Assalamualaikum Muna. Waalaikumsalam Ibu Ilmi. Muna habis jam belajar selesai nanti masukkan Ibu ya. Baik, Bu. Ya. Kan duduk Muna, sini nak duduk. Iya, Bu, terima kasih. Kemana Ibu? Bu Ilmi. Tadi saat pembelajaran berlangsung di kelas, Ibu lihat Muna terlihat murung dan kurang bersemangat. Kenapa ya? Begini, Bu. Saya belakangan ini merasa tidak nyaman dalam satu mata pelajaran. Terus apa yang ingin kita capai dari pertemuan ini menurut Muna? Saya, Bu, hanya ingin mendapat solusi dari masalah saya ini, Bu. Terus ada lagi kah? Saya bingung, Bu. Mengapa saya diperlakukan tidak adil oleh Ibu Santi? Kira-kira apa ya, Bu, yang harus saya lakukan? Boleh kamu ceritakan lebih jelas lagi apa yang kamu rasakan, bagaimana, Muna? Saya merasa sedih, Bu, karena diperlakukan tidak adil oleh Ibu Santi. Kenapa kamu berpikiran seperti itu? Jadi gini, Bu. Bu Santi, Bu, membuka les privat. Dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les tersebut, Bu. Kecuali saya. Saya, Bu, merasa tidak nyaman. Saat di kelas, Ibu Santi sering menyindir, Bu. Dan saya juga merasa tersindir karena tidak ikut les privat beliau. Oh, terus selain merasa tidak nyaman, apa ada hal lain yang kamu rasakan? Gini, Bu, saya juga merasa nilai yang diberikan oleh Ibu Santi tidak adil, Bu. Karena
teman yang mengikuti les privat nilainya lebih tinggi dari saya, Bu. Padahal sebelumnya saya selalu mendapat nilai yang tertinggi di kelas. Baik. Ibu tahu kamu merasa tidak adilnya itu maksudnya seperti apa ya? Coba kamu ceritakan lagi. Begitu. Rasanya saya sudah menjawab soal-soal yang diberikan dengan benar. Tetapi kenapa nilai saya kecil ya? Mungkin dengan ada salah ini, langkah apa yang sudah kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah tadi? Selama ini saya merasa sudah rajin belajar, Bu. Dan mengulang pembelajaran di rumah yang diberikan oleh Ibu Santi. Jadi saya pikir saya yang rendah itu karena tidak mengikuti les privat dari Ibu Santi, Bu. Apa kamu pernah mendiskusikan hal ini dengan Ibu Santi? Belum sih, Bu. Tapi saya lihat sebelum mengikuti les privat, nilai teman-teman lebih kecil dari saya. Lalu apa yang ingin kamu lakukan untuk menanyakan hal ini kepada Ibu Santi nanti? Sebenarnya saya ingin menanyakan langsung kepada Bu Santi. Kenapa tidak kamu lakukan? Saya takut, Bu. Bu Santinya marah. Apa kamu pernah dimarahi Ibu Santi? Tidak pernah sih, Bu. Tapi Bu Santi terlihat ramah sih saat mengajar. Nah, berarti kamu coba dulu deh temui Ibu Santi. Benar juga ya, Bu. Saya langsung ingin menemui Bu Santi. Iya, bagus itu. Lalu yang akan ingin kamu sampaikan kepada Bu Santi? Saya akan menanyakan apakah tidak mengikuti les mempengaruhi. Dan saya juga ingin konfirmasi dengan nilai saya, Bu, kemarin. Kenapa lebih kecil dari teman-teman? Iya, betul itu. Terus, kekuatan apa yang kamu miliki sehingga kamu merasa tanpa ikut les nilai kamu bagus mungkin? Saya selalu juara kelas, Bu. Saya selalu mengulang pembelajaran di rumah, Bu. Dan selalu mencari referensi dari berbagai media. Lalu, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Saya akan bertanya, Bu, kepada Bu Santi terkait dugaan saya tadi, Bu. Dan saya juga akan mencek kembali jawaban ulangan saya kemarin. Wah, bagus itu. Terus ada lagi kah yang perlu kamu lakukan? Tapi Bu, untuk les saya rasa tidak bisa, Bu. Karena saya tidak punya banyak waktu. Tapi saya rasa saya bisa minta bantuan teman saya yang ikut les tersebut jika ada hal yang saya kurang pahami. Oh iya. Terus rencana kamu ke depan untuk mencapai tujuan itu ada nggak?
Em, Pertama, saya akan menemui Bu Santi terlebih dahulu untuk mengkonfirmasi dugaan saya. Kedua, saya akan mencek jawaban hasil ulangan kemarin. Dan ketiga, saya akan minta bantuan teman saya jika saya kesulitan belajar. Bagus itu. Tapi komitmen apa yang kamu lakukan agar tujuan kamu itu berjalan dengan baik? Besok pagi saya akan memberanikan diri menemui Bu Santi dan akan lebih teliti lagi menjawab soal ulangan. Lalu dukungan dari siapa yang bisa membantu kamu menjalankan komitmen itu? Saya akan minta bantuan teman saya, Bu. Dan untuk menemui Bu Santi. Dan untuk belajar bersama teman saya jika ada hal yang saya kurang pahami. Nah, bagus itu. Ibu suka rencananya. Iya, Bu. Terima kasih telah mendengarkan cerita saya ya, Bu. Sama-sama. Jam belajar nanti selesai. Nanti temu ibu di ruangan ibu ya. Baik, Bu. Muna sini. Duduk dekat ibu. Iya, Bu. Terima kasih. Tadi pembelajaran berlangsung, ibu lihat Muna terlihat murung dan kurang bersemangat. Tidak seperti biasa. Kenapa ya? Begini, Bu. Saya belakangan ini merasa nyaman dalam satu mata pelajaran. Jadi saya murung. Jadi, ya, terus dari pertemuan kita ini, apa yang ingin kamu capai dari diskusi kita hari ini? Saya hanya ingin dapat solusi dari masalah saya ini, Bu. Terus ada lagi kah yang ingin dicapai selain itu? Saya bingung, Bu. Mengapa saya diperlakukan tidak adil? Kira-kira apa yang harus saya lakukan ya, Bu? Boleh kamu ceritakan apa yang kamu rasakan selain itu? Saya merasa sedih, Bu, karena diperlakukan tidak adil oleh Bu Santi. Sedih, Bu. Mengapa kamu berpikir seperti itu? Jadi gini, Bu. Bu Santi itu buka les privat. Dan sebagian besar murid di kelas saya mengikuti tersebut, kecuali saya. Jadi, dan juga saya malah tidak nyaman. Saat di kelas, Bu Santi sering menyindir anak yang tidak ikut les. Kan saya merasa tersindir, Bu, karena saya tidak ikut les. Jadi saya sedih, Bu. Iya. Jadi begitu. Ibu paham kok perasaan kamu. Boleh Ibu selain rasa tidak nyaman itu ada lain nggak yang kamu rasakan? Saya juga merasa nilai yang diberikan tidak adil karena teman yang mengikuti les privat
nilainya lebih tinggi Bu dari saya. Padahal sebelumnya saya selalu mendapat tinggi di kelas. Jadi saya merasa tidak adil Bu. Teman-temannya tinggi, saya tidak. Jadi sedih Baik. deh Bu. Ya, oke. Kalau Ibu boleh tahu, ketidakadilan itu menurut kamu itu yang kamu ceritakan itu yang seperti apa sih? Begini Bu, rasanya saya sudah menjawab soal-soal yang diberikan dengan benar. Menjawab soal-soal. Kan Ibu Santi memberikan soal-soal, jadi saya merasa sudah menjawab dengan benar. Tapi kenapa nilai saya kecil ya Bu? Jadi saya sedih. Terasa tidak adil. Terus dengan adanya masalah ini, kira-kira langkah apa yang kamu ingin lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Apa ya Bu? Saya selama ini saya merasa sudah belajar dengan rajin Bu. Dan saya juga mengulang pembelajaran yang saya terima di sekolah. Kemudian saya mengulangnya di rumah. Jadi pelajaran Bu Santi juga saya ulang Bu di rumah. Jadi saya pikir nilai saya yang rendah itu mungkin ya Bu, ini dugaan saya karena tidak mengikuti les privat dari Bu Santi. Jadi nilai saya rendah Bu. Oh, begitu. Tapi apa pernah kamu mendiskusikan hal ini dengan Ibu Santi? Belum sih. Tapi saya lihat nilai saya sebelum adanya privat ini, nilai saya lebih besar Bu dari teman. Nilai teman-teman saya kecil dari saya. Sebelum adanya les privat ini, dulu kan Ibu Santi tidak mengadakan les privat, baru sekarang. Baik. Lalu apa yang kamu lakukan untuk menanyakan hal ini kepada Ibu Santi? Sebenarnya saya ingin menanyakan ini secara langsung Bu dengan Ibu Santi. Kenapa tidak dari kemarin tanyakan langsung? Saya takut Ibu Santi marah Bu. Oh, apa pernah Ibu Santi marahi kamu? Tidak pernah sih. Tapi saya lihat Bu Santi itu orangnya ramah sih dalam mengajar. Sangat bagus memberikan pelajaran. Saya juga memahaminya. Ibu Santi baik hati. Tapi saya merasa berubah Ibu Santi saat ada les privat ini. Dan saya juga tidak mengikuti les privat. Jadi merasa agak ya begitu ya Bu. Oh, berarti nanti kamu perlu coba dulu nanti temui Ibu Santi. Mungkin itu cuma prasangka kamu aja deh. Rasa saya ya Bu. Tapi Bu rasanya memang benar. Tapi agak ragu Bu mau menemui Bu Santi. Tapi juga saya tidak bisa Bu. Bagaimana ya caranya? Tapi benar juga ya Bu. Harusnya saya langsung menemui Bu Santi. Perlu dicoba dulu. Apa yang ingin kamu sampaikan pada Bu Santi?
Saya menanyakan apakah kalau tidak mengikuti les privat akan mempengaruhi nilai saya yang ada di kelas. Dan saya juga ingin konfirmasi nilai saya, Bu, yang kemarin. Kenapa lebih kecil dari teman-teman? Padahal kan saya sudah merasa benar dalam menjawabnya. Jadi, gitu ya, Bu. Betul sih. Tapi kenapa kamu merasa nilai kamu itu bagus tanpa les? Kira-kira apa yang kamu miliki? Apa, Bu? Kekuatan apa yang kamu miliki sehingga kamu merasa nilai kamu akan tinggi kalau kamu les? Saya, Bu, sebenarnya selalu juara kelas. Saya juga mengulang pembelajaran di rumah. Dan juga semua pelajaran, Bu, saya ulang. Karena saya suka mengulang pelajaran supaya saya lebih paham. Dan saya juga selalu mencari referensi pembelajaran dari segala media, Bu. Supaya lebih memahami pelajaran-pelajaran yang telah saya terima di sekolah. Jadi kalau saya mendapatkan soal-soal yang agak sulit dan tidak ada di dalam buku, saya mendapatnya dari media yang lain. Jadi, gitu, Bu. Nah, itu langkah-langkahnya sudah bagus menurut Ibu. Terus, ada lagi kah yang bisa kamu lakukan? Saya akan tetap bertanya, Bu, kepada Ibu Santi terkait dugaan saya tadi, Bu. Dugaan terkait saya tidak mengikuti les, lalu nilai saya baik. Dan juga saya akan mengecek kembali jawaban ulangan saya kemarin. Mungkin nih, saya kurang teliti mengeceknya, dan saya menganggap itu benar. Ya, itu ya, Bu. Iya, sudah bagus itu. Kira-kira rencana apa kamu ke depan untuk mencapai tujuan itu? Rencana saya ke depan ya, Bu. Mungkin untuk les saya tidak bisa, Bu. Karena saya tidak punya banyak waktu. Kan membantu Ibu berjalan kalau sore hari. Tapi saya rasa nanti saya bisa minta bantuan teman. Kalau saya tidak bisa dengan teman yang ikut les tersebut. Teman-teman saya baik kok, Bu. Mau membantu saya. Bu rasa rencana kamu itu sudah bagus. Iya, Bu. Ya, Bu Ilmi. Tapi komitmen kamu untuk mencapai tujuan itu komitmen ya, Bu? Iya. Iya, mungkin komitmen saya, Bu. Pertama nih, saya menemui Bu Santi terlebih dahulu. Untuk mengkonfirmasi dugaan saya tersebut, Bu. Dugaan terkait les privat itu. Apakah karena saya tidak ikut les, nilai saya tidak baik? Nah, itu saya akan menemui Bu Santi, membicarakannya. Ya, mungkin mengumpulkan keberanian ya, Bu. Dan kedua, saya akan cek jawaban hasil ulangan kemarin. Dan ketiga, saya juga akan meminta bantuan teman saya. Kapan kamu akan
Iya. Ya, Bu. Kapan kamu mau memulai melakukannya itu tadi? Mungkin besok pagi kali ya, Bu. Karena agak lapang ya besok pagi jadwal olahraga. Jadi kan Ibu Santi kalau jam-jam itu pasti ada di kantor. Mungkin besok pagi saya akan memberanikan diri menemui dan juga terkait hasil ulangan akan saya teliti lebih lagi, Bu, untuk menjawab soal ulangan. Iya, menurut Ibu lebih cepat lebih baik sih. Terus siapa kira-kira yang bisa membantu kamu menjalankan komitmen itu? Saya rasa yang akan membantu saya teman-teman saya, Bu. Kan teman-teman saya baik. Dan juga teman saya teman saya yang mampu itu, saya minta bantuan untuk membantu menemui Ibu Santi. Dan juga untuk belajar bersama dengan teman saya kalau ada hal yang saya kurang pahami. Nah, bagus itu rencananya. Ibu suka. Bu, terima kasih telah mendengarkan cerita dari saya. Saya akan menyampaikan kesimpulannya ya. Pada saat menyampaikan tujuan, coach menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang bersifatnya terbuka, sudah baik, dan juga jelas. Untuk identifikasi tadi itu pertanyaan yang sifatnya terbuka tadi bisa dieksplor oleh coach dan coach memberikan respon dengan lancar. Pada saat rencana memberi langkah rencana aksi, coach itu memberikan pertanyaan yang sifatnya terbuka yang mengarah pada mengambil keputusan mandiri sudah baik. Pada saat memberikan tanggung jawab, coach juga bertanya untuk mengarahkan coach mengambil komitmen, itu juga sudah baik. Nah, mungkin situ saja praktek kasus coach di kasus 2 sudah selesai. Kita lanjut ke kasus 3 ya.